Salam sejahtera penuh rahmat buat kita semua. Senang berjumpa kembali dalam renungan harian GKI Kebonjati. Bersama saya Daryanti, ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan firman Tuhan dengan tema Hidup dalam Kemenangan. Bacaan Alkitab diambil dari surat 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pada perikop bacaan di atas, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus dalam hidup beriman yang dianugerahkan oleh Kristus yang mati dan bangkit, telah menempatkan kita sebagai orang-orang yang telah disediakan hadiah utama surgawi, yaitu hidup kekal. Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran, sesuatu yang tidak asing lagi bagi orang-orang Korintus, yaitu pertandingan olahraga yang diadakan di Korintus setiap 3 tahun sekali. Bahwa seorang atlet dalam mendapatkan kejuaraan perlombaan yang diikutinya apapun itu, tidak ada juara pertama dimiliki oleh banyak orang. Dengan kata lain, kemenangan diperoleh hanya untuk satu orang sebagai hadiah yang akan diterimanya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, tujuan akhirnya adalah sebuah kemenangan atau kesuksesan. Hal ini dapat terwujud dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, dan penguasaan diri. Kedisiplinan dan ketekunan membuat kita selalu memiliki kesadaran untuk terus berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa untuk memperoleh sebuah kemenangan atau kesuksesan. Latihan akan terus dilakukan dan dikerjakan secara disiplin dan tekun sampai akhir hingga perlombaan itu dimulai. Jemaat Korintus, demikian juga kehidupan kita orang beriman akan terus dilatih dengan berbagai macam bentuk pergumulan, sakit penyakit, keberuntungan dan kerugian, ataupun permasalahan-permasalahan hidup lainnya. Di dalam latihan, kita membutuhkan pemimpin atau pelatih. Pelatih dalam kehidupan orang beriman hanya ada di dalam tangan kuasa Allah. Seperti yang ditulis dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Sehingga dengan kuasa Allah melalui Roh Kudus yang terus melatih kita dan menguatkan, ketika kita lemah, bahkan ketika kita tidak menemukan jalan keluar, Roh Kudus itulah yang menjadi kekuatan untuk hidup dalam kemenangan. Untuk mencapai kemenangan, yaitu mahkota yang abadi, orang tidak dapat berusaha
dari dirinya sendiri, apalagi mencari dan mengandalkan kuasa dari luar Allah. Bertekun dalam iman, setiap orang disadarkan untuk selalu bergantung kepada apa yang telah diteladankan oleh Tuhan Yesus dalam pengajaran, dalam mukjizat, dalam kematian, dan dalam kebangkitannya. Untuk melanjutkan karya Allah bagi manusia tidak hanya berhenti pada kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tujuan ini harus dicapai dan dilanjutkan oleh murid-muridnya dan kita sebagai orang percaya agar terus dikerjakan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari sering terjadi percecokan, kemarahan, kecewaan, baik itu dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan pekerjaan. Bahkan mungkin kerugian dalam usaha yang kita jalani. Dikecewakan oleh kawan sekerja, oleh suami, oleh istri, oleh orang tua. Kita harus berani untuk meminta maaf dan mengampuni. Demikian juga yang tidak kalah penting, bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus menjadi nama Kristus dan anugerahnya dikenal serta dipercaya bagi sesama. Sebab setiap orang percaya tidak lagi milik kita sendiri. Namun kita adalah surat-surat Kristus yang hidup, yang dibaca setiap orang yang kita jumpai. Seperti yang ditulis dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 3. Demikian. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada masa minggu-minggu Prapaskah ini, perikop yang sudah kita baca menguatkan, mengajarkan, dan memberikan keteladanan untuk bertekun dalam iman, berjalan dengan apa yang diteladankan oleh Tuhan Yesus untuk memperoleh kemenangan, yaitu mahkota yang abadi. Amin.